Hampir semua orang pernah mencicipi kelezatan mie instan. Ya, tidak dapat dielakkan lagi bahwa mie instan terkadang menjadi salah satu pilihan makanan untuk dikonsumsi karena proses pembuatannya yang cepat. Lebih lagi untuk anak kos yang malas masak dan membeli makanan di luar. Biasanya mereka sudah menyediakan stok mie instan untuk dikonsumsi. Cara pengolahan mie instan sendiri cukup praktis. Hanya perlu menambahkan air panas dan memasukkan bumbu-bumbu yang sudah tersedia di dalamnya. Maka dalam waktu beberapa menit, mie instan siap disantap. Namun, tahukah Anda bagaimana sejarah di balik terciptanya mie instan? Mie instan pertama kali dibuat pada tahun 1958 oleh Momofuku Ando, seorang pengusaha Jepang yang lahir di Taiwan 5 Maret 1911. Saat umur 3 tahun, Ando sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ia pun hidup bersama neneknya. Ando yang masih balita sudah diajari mengurus rumah, mencuci pakaian, dan juga memasak. Terlebih lagi, ia juga harus membantu neneknya menjaga toko. Dan saat Ando tumbuh remaja, ia sudah terampil dalam banyak hal, dan keterampilan yang paling basic adalah memasak. Tapi karena hal itu pula, Ando harus putus sekolah. Ando bercita-cita ingin menjadi seorang pedagang. Harta peninggalan orang tuanya pun digunakan modal untuk berjualan pakaian rajut di Taiwan dan Osaka, Jepang. Usaha berjualannya pun terbilang sukses berkat tempaan karakter pekerja keras sejak masih kecil. Akhirnya Ando pun bisa kembali ke bangku sekolah untuk menyelesaikan studinya. Ia juga membangun kerjasama dengan pemerintah Jepang dalam bidang pengadaan senjata dan onderdil pesawat. Dan karena itulah Ando dijebloskan penjara karena dituduh korupsi. Setelah 2 tahun ia jalani dalam dinginnya penjara, akhirnya ia dibebaskan pada tahun 1956. Dan harta satu-satunya yang tertinggal adalah rumah. Saat itu Jepang sedang mengalami kelangkaan pangan pasca Perang Dunia II. Hingga akhirnya Amerika mengirim bantuan kemanusiaan berupa gandum. Dan itu membuat harga gandum di pasaran menjadi sangat murah karena stoknya yang melimpah. Dan pemerintah Jepang pun mengimbau warganya untuk mengkonsumsi roti gandum dan tepung terigu sebagai pengganti nasi. Tapi warga Jepang tidak menyukai roti gandum, melainkan lebih memilih mie sebagai makanan mereka. Ide pembuatan mie instan pertama kali muncul saat Ando melihat penduduk Jepang sedang lahap menyantap mie ramen di dekat pasar Harikyu, Osaka, Jepang pada musim dingin. Ando pun mendekat dan melihat-lihat sekitar. Banyak warga Jepang terlihat sedang mengantri untuk mendapatkan semangkuk mie. Setelah kedai mie tersebut tutup, lalu Ando bertanya pada pemilik kedai, dan ternyata penjualan mie-nya tidak terlalu banyak karena proses pembuatannya yang sangat lama. Dengan ketersediaan gandum yang melimpah dengan harga yang sangat murah, Ando berpikir tentang cara pembuatan mie dengan bahan dasar terigu yang mudah, cepat, dan praktis. Dia berkeinginan membuat mie dengan bentuk yang berbeda. Ando membeli sebuah mesin pembuat mie dan melakukan eksperimen membuat mie instan di halaman belakang rumahnya. Ia terus mencoba membuat mie itu, tapi yang ia dapat ialah kegagalan terus-menerus. Yang terlalu lembek, mie yang mudah putus, bahkan mie yang bertekstur keras.
Itulah kegagalan-kegagalan yang ia alami saat membuat mie instan. Hingga lewat beberapa bulan pun Ando belum berhasil membuat mie instan seperti yang ia inginkan. Beberapa tetangga Momofuku Ando pun datang dan mengecek hal itu. Permasalahan menjadi semakin rumit karena Ando tidak mampu membayar hutang kepada bank. Hutang yang selama ini digunakan untuk membiayai usaha pembuatan mie instan. Hidup Ando benar-benar di ujung jalan. Ia benar-benar sudah menyerah. Ia sudah kehabisan tenaga untuk mencoba membuat mie instan lagi. Yang itu Ando merasa lapar. Ia mendapati hanya tempura yang ada di dapurnya. Saat akan menggoreng tempura, hal yang mengejutkan terjadi. Secara tidak sengaja kakinya kesandung kursi dan menabrak mie dalam nampan yang membuat mie masuk ke dalam minyak panas. Sambil menahan sakit, Ando meniriskan mie yang tercebur ke dalam minyak panas itu. Benar-benar tidak disangka, ternyata mie yang tercebur itu menjadi kering. Mie seperti itulah yang diinginkan Ando selama ini. Mie itu lalu diberi air panas dan jadilah semangkuk mie yang sangat lezat. Ando benar-benar tidak percaya akan hal itu. Sebuah kecelakaan malah menjadi kunci sukses dalam percobaan membuat mie instannya. Ando sangat senang sekali hari itu. Setelah pembuatan mie instannya selesai, ia mulai membuat bumbu-bumbu kering sebagai penyedap kuah mie tersebut. Ia memilih rasa ayam untuk rasa kuahnya karena ayam terbukti banyak disukai orang. Keesokan harinya Ando membawa mie itu ke pasar dan mendemokan cara membuat mie tersebut. Karena cara pembuatan mie yang cepat dan praktis, dalam sekejap pun mie ludes terjual. Masyarakat Jepang benar-benar menyukai mie buatan Momofuku Ando. Selain rasanya yang lezat, mie itu mudah sekali dibuat, cepat dan praktis. Semenjak saat itu, mie buatan Ando sangat terkenal di Jepang. Banyak perusahaan-perusahaan dan pemilik toko datang ke rumahnya untuk menjual mie-nya kembali. Bulan Desember tahun 1958, Momofuku Ando mendirikan perusahaan yang ia namai Nissin Food. Dan produk mie-nya secara resmi ia namai Chicken Ramen. Perusahaan Ando terus berkembang dan produksinya semakin meningkat. Hingga akhirnya ia bisa mendirikan 3 pabrik jumlahnya. Ia tidak mau berpuas diri. Saat ia jalan-jalan ke Eropa, ia melihat masyarakat di sana makan mie dengan menggunakan piring dan garpu tanpa adanya kuah. Ia juga melihat gelas kertas sebagai wadah kopi dengan aluminium foil sebagai penutupnya. Dari situ Ando mendapatkan ide untuk membuat mie yang ditaruh di dalam gelas. Ia membuat gelas dari styrofoam dan aluminium foil sebagai penutupnya. Dan juga sudah disediakan garpu untuk memakannya. Tahun 1971 lahirlah mie instan cup pertama di dunia. Produk mie instan yang ditaruh di dalam gelas.